Bab selanjutnya, menganalisis komponen bab 2. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Contoh analisis penelitian R&D, pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA. Dari analisis kajian teorinya sangat lengkap dan peneliti memberikan pendapat pakar lain dan objek dalam penelitian adalah peneliti sendiri dan siswa SMA. Manfaat kajian teori. Yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Yang keenam, menunjang perumusan masalah. Contohnya penelitian mix campuran, implementasi pendidikan saintifik pada pembelajaran PJOK di SD Negeri C Kecamatan Wat. Dari penelitian ini sangat berguna bagi siswa dan pengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Perubahan kurikulum baru 2013 nantinya akan ditekankan pada konten. C. Sumber-sumber kajian teori. Sumber primer adalah hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya penelitian atau teori orisinil. Sumber sekunder adalah pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Contoh analisisnya, penelitian sintesis lapisan titanium dioksida dengan damping ganda copper silver untuk aplikasi fotonoda dye sensitized solar cell. Dari penelitian di atas dapat dianalisis, sumber yang digunakan dalam kajian pustaka adalah sumber preliminar. D. Kajian penelitian yang membutuhkan kajian teori. Kajian teori merupakan salah satu tahap dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Contoh analisis, implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran PJOK di SD Negeri Kecamatan Wens. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian teori adalah implementasi pendekatan saintifik siswa dan pengajar. Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Mengkaji bahan pustaka kita dapat melakukan dengan cara mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian, mencari judul-judul penelitian yang relevan, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Contoh analisis penelitian PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan Student Teams Achievement Division atau STAT pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabang Timur. Kajian teoretik, pengertian modul pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. F. Tahapan penyusunan kajian teori. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap variabel yang terungkap secara eksplisit dalam rumusan masalah penelitian. Yang kedua, siapkan folder-folder dalam komputer peneliti yang akan memuat nama dari masing-masing variabel. Yang ketiga, mulailah melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka yang diperoleh. Yang keempat, membaca karya ilmiah hasil penelitian sebelum yang terkait, mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan, dan yang terakhir menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Variabel dan indikator. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Indikator yang dalam definisi operasional harus ada dalam subbab operasional kajian teori. Kerangka berpikir. Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah di penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian jawaban. Contoh analisis,
Penelitian campuran atau sekuensian dengan judul Analisis Faktor Ketimpangan Kontribusi Kecerdasan Intelektual IQ terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan dua penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian relevan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan utama penelitian apakah penelitian bermaksud untuk menjelaskan hasil pengumpulan suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antara variabel. Sekian video review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.